Ini Lily, mahasiswi aktif yang gemar membaca. Suatu hari, dia sedang mencari informasi mengenai utang luar negeri, yang nantinya ini akan menjadi bahan presentasi minggu depan. Sebelum mencari informasi yang lainnya, Lily ingin tahu berapa sih utang Indonesia dengan luar negeri. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah sampai dengan akhir Desember 2022 mencapai 7.733,99 triliun rupiah dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 39,57%. Dengan jumlah utang yang sangat besar ini, membuat kita bertanya, mengapa sih pemerintah meminjam uang dari luar negeri? Sebelumnya, mari flashback sebentar ke APBN, berapa penerimaan dan pengeluaran negara di tahun 2022. Pendapatan negara tahun 2022 berada di nilai 1.846,1 triliun rupiah, sejalan dengan pemulihan ekonomi dan kebijakan optimalisasi. Seperti yang kita tahu, pendapatan terbesar negara adalah berasal dari pajak. Sedangkan belanja negara adalah dinilai 2.714,2 triliun rupiah yang diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, perlindungan masyarakat, dan mendukung reformasi struktural. Berikut beberapa prioritas belanja negara tahun 2022. Untuk mencapai pemulihan, anggaran kesehatan memiliki jumlah 256 triliun rupiah dan berpotensi meningkat mengikuti perkembangan penanganan pandemi COVID-19. Dalam upaya mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, sebanyak 429,9 triliun rupiah dialokasikan untuk anggaran perlindungan sosial. Untuk mendukung akselerasi penguatan kualitas daya saing sumber daya manusia Indonesia, anggaran pendidikan berjumlah 542,8 triliun rupiah. Dari segi pembangunan, anggaran infrastruktur berjumlah 367,8 triliun rupiah yang ditujukan untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur dasar, konektivitas, dan mendukung produktivitas ekonomi. Demi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, transfer ke daerah dan dana desa berada di angka 769,6 triliun rupiah. Tingginya pengeluaran negara dibandingkan penerimaan membuat anggaran defisit sebanyak 868 triliun rupiah. Salah satu penanganan pemerintah dalam mengatasi defisit adalah menambah pemasukan dengan meminjam uang dari luar negeri. Utang luar negeri merupakan bentuk hubungan kerjasama antara negara debitur dengan negara kreditur dan merupakan cara yang efektif dalam menutupi defisit anggaran pemerintah. Negara berkembang seperti Indonesia yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang terhambat pada faktor pendanaan. Untuk mempercepat gerak pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka sumber pendanaan yang digunakan oleh Indonesia adalah salah satunya bersumber dari utang. Dengan total utang sebesar 7.733,99 triliun rupiah tersebut, Kementerian Keuangan mengklaim rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali, diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal dari total utang 7.733 triliun rupiah. Rinciannya, surat berharga negara mencapai 6.846,89 triliun rupiah dan pinjaman sebesar 887,10 triliun rupiah. Menurut Kementerian Keuangan, pemerintah berkomitmen untuk terus mengelola utang dengan hati-hati. Untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang, pemerintah akan selalu mengacu kepada peraturan perundangan dalam kerangka pelaksanaan APBN yang direncanakan bersama DPR, disetujui dan dimonitor oleh DPR, serta diperiksa dan diaudit oleh BPK. Apakah korupsi juga menjadi penyebab membengkaknya utang luar negeri? Menurut Agus Santoso, Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, mengatakan bahwa indikasi soal bertambahnya jumlah utang luar negeri karena maraknya korupsi di Indonesia. Korupsi menjadi salah satu penyebab tingginya utang luar negeri Indonesia. Utang luar negeri membengkak karena dijadikan salah satu penutup defisit saat pengeluaran negara membengkak akibat korupsi.
Contoh praktik umum yang masih marak terjadi adalah penyelewengan uang negara oleh bendahara proyek pemerintah daerah yang dilakukan di hampir seluruh Indonesia. Korupsi mengakibatkan target penerimaan APBN dan APBD menjadi tidak optimal. Hal ini mengakibatkan berkurangnya dana pembangunan yang berakibat pada pelaksanaan pembangunan yang tidak efektif. Sehingga pemerintah Indonesia mengambil kebijakan dengan meminjam uang dari luar negeri untuk menutupi kekurangan dalam pembangunan negeri. Dengan melakukan peminjaman terus-menerus yang berakibat pada pembengkakan utang luar negeri. Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa kita rasakan oleh kita semua. Cerminan dampak korupsi bisa dilihat dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, masyarakat yang semakin miskin, atau terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan. Berikut dampak-dampak korupsi di berbagai bidang yang sedang kita rasakan. Di bidang ekonomi, menurunkan tingkat investasi. Menurunnya tingkat investasi menyebabkan menurunnya laju pertumbuhan. Korupsi menurunkan tingkat investasi suatu negara. Hal ini dikarenakan investor akan merasa khawatir jika menaruh investasi di negara dengan kasus korupsi yang banyak. Investor akan menilai bahwa hasil keuntungan yang didapat tidak akan maksimal karena banyak dana yang dikorupsi. Selain keuntungan tidak maksimal, investasi yang ditanam akan turun dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Menciptakan kesenjangan sosial. Korupsi menyebabkan masyarakat miskin menjadi semakin miskin dan para koruptor semakin kaya. Hal tersebut menciptakan kesenjangan sosial, di mana jumlah pendapatan para koruptor jauh dengan pendapatan masyarakat. Di bidang kesehatan, menurut catatan Indonesia Corruption Watch, korupsi jadi biang keladi buruknya pelayanan kesehatan. Dua masalah utama adalah peralatan yang tidak memadai dan kekurangan obat. Korupsi juga membuat masyarakat sulit mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dampak dari korupsi bidang kesehatan adalah secara langsung mengancam nyawa masyarakat. Bidang pembangunan. Salah satu sektor yang paling banyak dikorupsi adalah pembangunan dan infrastruktur. Salah satu modus korupsi di sektor ini menurut studi World Bank adalah markup yang sangat tinggi mencapai 40%. KPK mencatat dalam sebuah kasus korupsi infrastruktur, dari nilai kontrak 100%, ternyata nilai real infrastruktur hanya tinggal 50%, karena sisanya dibagi-bagi dalam proyek bajakan para koruptor. Korupsi sangat berdampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat. Maka dari itu, peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi sangat diperlukan untuk menghindari kerugian yang sangat besar. Setidaknya ada 5 peran masyarakat dalam memberantas korupsi. Kelima peran tersebut adalah: pertama, pantang terlibat tindak pidana korupsi. 2. Berlatih untuk berintegritas. Seseorang yang anti korupsi haruslah memiliki integritas yang kokoh. Setiap individu haruslah memiliki integritas untuk mencegah korupsi, yaitu dengan jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras, atau yang disingkat Jumat bersepeda kakak. Tidak hanya bagi diri sendiri, nilai integritas ini juga harus kita ajarkan kepada lingkungan, terutama keluarga sebagai yang terdekat. 3. Melaporkan tindak pidana korupsi. Lihat lawan laporkan sebagai salah satu jargon KPK. Dengan jargon tersebut, KPK mengajak masyarakat untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum jika mendapati kasus-kasus korupsi. Pelaporan masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam terbongkarnya kasus-kasus korupsi di Indonesia. 4. Memperbaiki sistem sehingga anti korupsi. Masyarakat juga bisa berperan memberantas korupsi dengan berkontribusi dalam perbaikan sistem. Perbaikan sistem dimaksud untuk menutup celah-celah korupsi yang bisa dimanfaatkan para koruptor menilam uang negara. Masyarakat yang memiliki kedudukan di pemerintahan atau perusahaan bisa melakukan perbaikan sistem secara langsung. Mereka bisa mengidentifikasi celah-celah korupsi, misalnya pada pengadaan barang dan jasa atau rekrutmen serta promosi pegawai. 5. Kampanye dan menyebarkan nilai integritas. Seseorang yang memiliki tekad kuat menjadi agen perubahan sudah seharusnya memiliki pola kampanye anti korupsi. Tidak selalu harus dengan sosialisasi yang serius, bisa juga melalui aksi kreatif sebagai pematik kesadaran anti korupsi, seperti puisi,
lagu, atau dongeng. Sejatinya, setiap masyarakat Indonesia berpotensi menjadi agen perubahan anti korupsi. Hanya perlu memunculkan kesadaran bahwa Indonesia yang lebih baik bisa diwujudkan dengan bantuan kita. Dengan peran serta masyarakat, bukan tidak mungkin korupsi akan jadi barang langka lalu punah di negeri ini.